wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda amma ba'du. Minggu kemarin bahas mengenai bab tawakal ya dalam rezeki. Ceritakan orang-orang yang 10 hari, 1 bulan, 2 bulan ndak mangan apa-apa. Dan yang terakhir ini beliau mengatakan qalali Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala ma akaltu mundu syahrin. Aku tidak makan selama 1 bulan. Ya apa bayangannya gak mangan saulan. Saiki gak mangan titik masuk angin ya. Terus engko duitnya bi corona pisan. Qultu mundu syahr qala la wala syahrin. Bahkan bukan cuma 1 bulan, bahkan 2 bulan aku tidak makan. Kecuali di situ ada orang yang memohon aku dengan nama Allah ala unggudin min inab fa akaltuhu. Apa anggur iki apa kuntum apa jenenge iki? Setangkai anggur dia nazar minta karena Allah baru aku makan dengannya. Jadi hal-hal yang sedemikian iki bukan hal yang aneh, bukan hal yang mustahil. Cuma iki kedudukannya dewe-dewe ya, duduk kedudukan kita. Kita ndak mangan sedina mantang-manting bisa sing emas, sing lambung, sing iki gak karu-karuan. Mereka dengan iki karena mereka sudah biasa riyadhah. Riyadhah maksudnya iki memerangi hawa nafsu mereka untuk taqarrub ilallah. Jadi kadang mereka tidak makan tapi diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang selalu makan. Kadang kita mangan sik kurang ya sik lemes kadang. Tapi mereka tidak makan, tidak ada istilah lemas atau apa, tetap kuat diri mereka. Lalu qultu ana wala ta'jabanna min dzalik, dan jangan heran dalam hal-hal yang sedemikian itu mengenai orang-orang yang tidak makan yang ini dan itu, karena Allah Subhanahu wa taala lillahil qudra ala ma yasha. Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrat atas apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlu hadzal marid apa lagi? La yaqulu syahran apa gitu lagi. Tarahu la yaqulu syahran wa huwa hayyun ya'ish wa la yamut. Dan lihat orang sakit tidak mangan sampai 1 bulan tapi dia masih hidup. Wal marid ala kulli hal adhafu nafsan minas sahih. Bagaimanapun orang yang sakit iki lebih lemah daripada orang yang sehat. Wa arab kutaban minal gua wa amal ladzi yamutu ju'an fadzalika aimatu ajal. Nah, kalau orang mati karena lapar, iki bukan karena laparnya tapi memang juga sudah waktu ajalnya. Makanya dibilang iki tak makan 3 hari mati, tapi ini tak makan 1 bulan tetap hidup. Jadi intinya iki ya dari ajal, cuma iki ya diberikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. PAB nyoba ya monggo. Nyoba poso tok wae, bukoe wis macem-macem ya. Kok tuku iki kalah ambek mangan biasa ya. Kadang pengeluaran Ramadan ketoke makannya bukannya cuma maghrib tapi pengeluaran lebih banyak daripada hari biasa. Kak ngono ta? Hah? Biasa lah ngoten ae. Tuku iki belanja yang gledek luwe akeh. Padahal makannya cuma buka ambek sahur. Baik hari biasa sarapan, makan siang, makan malam 3 hari, tapi yo hakana. Hada adarahu ya
yamutu ju'an fadzalika aimatu ajallun aimudatu halul maut hadaru fil waqt alladzi 'allamallahu husula mauti fihi azalan. Nah iki kalau mengenai mereka tidak makan sudah meninggal, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ajal, bahwa Allah lah yang mengetahui bahwa dia akan waktunya sudah sekian wis min ghairi madkhalil ju, tanpa harus kadang ada sakit. Kadang wong sehat ya mati, makan kena sehat ya mati. Kadzalika yamutu syabi'an, juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan kenyang. Walaqad balagani an Abi Sa'id al-Kharraz rahimahullah annahu qala kana halima Allah subhanahu yut'imuni an yut'imani fi kulli thalathati ayyam. Dia mengatakan keadaanku dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan aku makan setiap 3 hari. Jadi makannya bukan 3 kali sehari tapi 3 hari sekali. Cuma kali sing di roba tempat ya 3 kali sehari, 3 hari sekali. Padha kan ya? Cuma peletakan kalimat itu sing beda. 3 hari sekali. Hadakhaltul badiyah famadat alayya 3 ayyam ma ta'imtu. Aku masuk badiyah ke Sahra atau tempat yang sepi, dan di situ selama 3 hari aku tidak makan apa-apa. Minta sama Allah 3 hari, tapi selama sudah 3 hari tidak kemasukan apa-apa. Falamma kana fil yaumir rabi' wajadtu dha'fan. Mulai hari keempat badan terasa lemah. Mulai lemes. Fajalastu makani fa idza bihatifin yaqul, duduk aku di tempatku wis awak lemes lungguh, dengar suara yang tanpa yang tidak ada orang, krungu suara bisikan ta apa. Ya Aba Sa'id ayyuma ahab ilaik. Wahai Aba Sa'id, apa yang lebih engkau cintai? Sababun au guan. Sebab yakni kau diberikan makan atau diberi kekuatan. Kau kan milih makan atau kekuatan. Jangan milih di kira-kira iki. Tak mangan telung dino, tapi iki suara kekuatan apa makan. Milih di makan belum tentu kuat. Tak makan kuat. Jadi beliau tetap milih qultu la illal quwwah. Tidak, aku tidak milih sebab, tidak milih makan kecuali tetap kekuatan. Tak makan sudah 4 hari terus tidak makan, tapi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan faqumtu min waqti wa qad saqlaltu fa aqamtu 12 yawman ma ta'imtu wala wajadtu alaman lidzalik. Dan mulai waktu itu aku berdiri dari tempatku, sudah waktunya berdiri wis nyingkir selama, dan aku anggap remeh masalah makanan. Selama 12 hari aku tidak kemasukan makanan dan tidak aku dapati kelemasan dalam tubuhku. Sakit lemes ka ono enak. 12 hari. Iki sya'nul auliya wassalihin. Ngene-ngene awak dhewe sik gak iso ya. Cuma cerita-cerita itu biar tahu siapa kita, siapa mereka. Makanya kalau cerita-cerita ngene iki supaya tidak timbul rasa ujub bangga diri atas ibadah atau kebaikan yang telah kita lakukan. Kita berbuat baik iki terus dikongkon mangan tak mangan telung dino iso tak kira-kira. Karena itu dari sejarah-sejarah mereka riyadhah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya kita dengan mereka. Fa amma idza ra'al abdu al-ihtibas al-asbab anhu wa alima min nafsihi tawakkul 'ala Allah falyastayqin an yuwiddahu Allah ta'ala bil quwwah fala yatjaranna lidzalik. Apabila seorang hamba mikir atau melihat ihtibasul asbab, yakni
terkekang dari sebab, yakni tidak mendapatkan sebab, tak makan, tak dapat makan ataupun yang lain, asbab minat ta'am wa syarab, tak oleh makan, tak dapat hidup, tak dapat minum, dan dia mengetahui min nafsihi tawakkul ala Allah. Wa alima min nafsihi tawakkul, dia tahu bahwa iki aku sedang tawakal kepada Allah, falyastaiqin, dan dengan iki dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan padanya. Jangan keluh kesah, ojo sambat. Bal haqquhu an yashkurallaha ta'ala ala dzalik. Bahkan yang diharuskan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iki juga masuk bab keyakinan. Wong tawakal beda yakin terus ya apa? Orang tawakal itu harus yakin. Tidak mungkin wong tawakal tanpa ada keyakinan. Iso tak tawakal ndak ono keyakinan. Wis pasrah wis memang. Ini berarti kita yakin bahwa ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab yakin ini kalau sudah diberikan oleh Allah keyakinan dan kesabaran, ini diberikan bagian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaluk keyakinan yang mantap, keyakinan kuat, mantap, ya insyaallah hidup selalu enak, hidup selalu tenang. Ono apa-apa ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati enak, awak enak. Hati gak enak, awak jelas ndak enak. Itu sudah kepastian. Jadi juga tergantung diri kita. Makanya beliau alhamdulillah mengajari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku mau ojo tawakal salah jalan. Oke, kalau tawakal kita niru mereka, kepingin dak mangan, kepingin dak iki akeh perangkate ya daripada sukses. Soalnya mereka iki riado semacam iki diselingi dengan ilmu dan keyakinan yang mantap. Jadi semacam iki sulit untuk kita contoh. Ya didik-didik, intinya kalau kita mau perang hawa nafsu dulu. Apa yang diinginkan oleh nafsu ya kita menghindar sedikit demi sedikit. Setan dan nafsu iki lebih musuh yang berat buat kita. Orang-orang iki mau ya wis jelas sudah perang setan dan hawa nafsu. Kayak seakan-akan delok cerita iki nafsunya sudah tidak ada mati. Makanya wong-wong solehin yang dijalani oleh mereka adalah riyadhatun nafas, perang hawa nafsu sampai nafsu mati, atau juga sampai nafsul mutmainnah. Jadi apapun kehendak nafsu dia selalu menghindari. Wan nafsu wa innan nafsa la ammaratun bisu. Terus ala dzalika syukran katsiran fa inna lahul minnah wasun al-latif idh rafa'an ahlul mu'na wa atahul ma'una wa hasala lahul asal wal maksud wa dafa'an hussigla wal wasita wa kharika lahu ala ikal ada. Karena iki semua karena iki dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mantap iki tadi mengetahui bahwa kita tawakal, memiliki tawakal, maka harus yakin bahwa Allah memberikan kekuatan iki mau. Dengan kita diberikan ini apa? Yang harus kita jalani adalah sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak diberikan kepada hamba yang lain. Jadi iki kenikmatan sing semacam iki kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada khawas, orang-orang khusus. Kadar itu liyazidahullahu al-imdad, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Tujuannya supaya ditambah. Fa inna lahu ta'ala minna wasun al-latif idh rafa'a azza wa jalla anhu anil adlamu'na ta'ab fil asbab. Kalau sudah begini apa? Termasuk di antara syukur yang tadi sebabnya karena kita semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelemah lembutan.
serta diangkat urusan kesusahan untuk mencari sebab kerja atau apa wis dak ono. Nah, kerja iki enak apa soro kira-kira? Enak apa ndak kerja iki? Umpama jenengan ditawari gak kerja dikai 3 juta, kerja 3 juta, milih ndi kira-kira? Yang jelas kerja taat, capek ini. Tapi apa? Dengan keyakinan iki diangkat oleh Allah capek dalam mencari sebab apa mana sing kerja melok wong terus kadang sing kerja merono mrene ngurusi iko ngurusi iki terus kena panas kadang iko udan iki sepeda motoran yang kono kene nggih Pak. Lah susah ta. Nah, terus kalau sudah diberi ini ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang wa atahul ma'unah dan diberikan pertolongan oleh Allah wa hasalalahul asl wal maksud wa dafa'anhu thiqal dan dia akan mendapatkan apa hasalalil abad al asl wal maksud wa dafa'allahu ta'ala anhu thiqal athqal ta'am wal wasitah wa khariqallahu lahu alaikal adah. Dan kalau sudah sedemikian kata beliau maka orang tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masalah beratnya makan wal wasitah wa khariqalahu alaikal ada dan dihilangkan ketergantungan dengan adat wa arahu tariqal qudrati wa syabbaha lahu bihalil malaikah dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kekuasaan Allah wa syabbaha halahu bihalil malaikah dan diserupakan keadaannya dengan keadaan para malaikat. Makanya fa'idlo malaikat ndak makan ndak minum mulai diciptakan oleh Allah sampai yaumul kiamat tetap pada tugasnya masing-masing hidup ndak makan ndak minum. Semua kekuasaan Allah wa rafa'an halatil bahaim wal 'ama fi tilkal karamah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan bahaim binatang dan orang-orang awam dengan karomah kemuliaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikeinginkan iki bukan diberikan kesusahan tapi diberikan kemuliaan. Dari ini kita tahu bahwa harta bukanlah suatu kemuliaan. Iki uang iki dikei semacam iki tidak dikasih makan, tidak dikasih ini oleh Allah tapi diberikan kekuatan iki lebih dari harta. Makanya anak uang bae dikei uang suki uang ki masya Allah suki berarti disenangi ambek Gusti Allah. Tidak tentu. Fata'ammal hadzal aswa al-kabir taghna min ribhal katsir azim insyaallah. Maka kata beliau renungilah masalah iki tadi maka kamu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi intinya iki tadi tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan dan yakin kita tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberi yang lebih mulia. Makanya husnudzon kepada Allah, nyangka baik kepada Allah, ana inda dzanni abdi bi falyadun nabi ma sya'aku, dalam berasangka hambaku terserah hamba mau bersangka apa. Kita tadi nyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal memberi, bakal iki ya diberikan kebaikan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, si bahasa leka ente-ente iki. Ya opo iki? Wultu aidan wis kene dhisik wae. Aja ceritane sahabat didik ya. Oke wis suwe gak dibaca iki. Iki jam 8:30 temen apa? Berapa perbedaannya iki? Setengah jam. Berarti jam 8 bisa. Kok wadah. Kira tak suwe iki mau sembayang ya? Apa wis ana aturan kembali semula? Kontrak apa Pak? Kontrak corona.
Insyaallah corona wis mulai ya. Ganti 3 Innova Gusti Allah. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab judulnya Hakun ala kulli muslim an yugabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik. Seharusnya bagi seorang muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama memulai, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok menyuruh demikian? Iki engko ceritai Abdullah bin Hudzafah. Batala kisatina hadhihi rajul min sahabat laqad kana fi muslim kama marra bi malayin al-arab. Iki ceritai Sayyidina Abdullah bin Hudzafah qal amma kisatuhu ma'a Kisra al-Furus. Oke, ada 2 cerita ini. Yang pertama ceritanya beliau dengan kerajaan Kisra Persia, dan ini yang menaklukkan Persia adalah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal fakanat fi sanati sadisa lil hijrah hina azama nabi an yataifa nasabi bi kutubin ila mulukil a'ajim yad'um fiha ila Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW berkeinginan untuk mengutus Taifah, yakni rombongan dari para sahabat dengan kitab kepada raja-raja Ajam. Ajam ini selain Arab. Apa tujuannya? Untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Walaqad kana Rasul yuqaddiru uturatu hadhil muhimmah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi masalah iki tadi untuk mengutus. Fa ulai Rasul sayadzabuna ila biladin nahi ala ahdalahum biha min qabl. Dan para utusan iki mereka akan berangkat ke suatu negara yang tidak dikenal. Tak ngerti bahasanya, tak kenal orangnya, letaknya tak tahu, ini alhasil buta semuanya. Iki zaman biyen ya, zaman saiki enak ana Google Map, ana iki segala. Naik pesawat tutup. Iki zaman dulu ndak ana apa kendaraan, keledai, onta, terus apa nih? Kuda. Ndak ada yang lain. Fahum yajhaluna lughatil kalbilad wa la ya'rifuna syai'an min amzijati mulukiha. Nah, mereka ini tidak mengetahui bahasa negara tersebut dan juga tidak mengetahui tabiat para kerajaan, para raja yang akan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahum sayad'una haula'i muluk ila tarki adyanihim. Terus ndak ngerti bahasane, ndak tahu keadaan, sing luwih sora maneh mereka mau disuruh apa? Disuruh mengajak para raja untuk meninggalkan agamanya. Nah, ini kira-kira gampang apa soro? Bahasa ndak ngerti, keadaan ndak ngerti, tujuan apa? Untuk meninggalkan agamanya, masuk ke dalam agama Islam. Wa mugharakati izihim wa sultanihim wa dukhul fi dini qaumin kanu ilal amsil gharib min ba'di adba'ihim. Mereka disuruh meninggalkan agama Islam dan meninggalkan kemuliaan yang mereka miliki, yang dianggap mulia, masuk ke agama yang baru dikenal kemarin, si baru. Karena Nabi SAW bawa agama ini waktunya tidak lama, yaitu diutus selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah selama diutus menjadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Terus ceritanya cepet ya waktu ya. Innaha rihlatun khatirah adz-dzahib fiha mafqud wal a'id minha maulud. Iki ajib, iki adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Kata beliau, orang yang berangkat bakal hilang wis. Yang balik iki seakan orang baru dilahirkan. Ya mau apa sebabnya? Sebab
tidak tahu bahasa, tidak tahu keadaan, tidak tahu ini, disuruh ngajak raja-raja untuk masuk Islam. Taruhannya apa? Berangkat wis tak balik, wis satu ini. Pengen balik ya berarti umur baru lahir. Lidzalika jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa kama fihim khatiban fahminallahu wa tasyahada tsumma qala. Karena dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan beliau berkhutbah hamidallah, muji Allah Subhanahu wa taala, tasyahad. Kemudian beliau berkata, amma ba'du fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim. Kata Nabi, sungguhnya aku ingin mengutus sebagian dari kalian kepada raja-raja ajam. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam. Jangan kau melanggar perintahku seperti apa? Bani Israel melanggar perintah Isa ibnu Maryam. Makanya kalau mereka sami'na wa asoina, dengar tapi tidak nurut mangkang. Sahabat sami'na wa ata'na. Apa jawabnya sahabat? Faqala ashabu Rasul, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Kami ya Rasulullah akan menuruti apa yang kau inginkan. Terserah kau mau kau utus kemana kami ya Rasulullah. Jawabnya para sahabat. Tidak ngurus mau diutus kemana pun mereka pasrah, mereka mau menjalani apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ini tidak lain karena kekuatan iman, keyakinan yang sangat mantap kepada Allah. Perintah apapun diturut tanpa tanya kenapa begini, ini bahaya Rasulullah, ini begini, dak ono tanya. Sakarepe Nabi mau diutus kemana. Bahkan Nabi sudah ngomong akan kami utus kepada raja-raja ajam selain Arab. Raja ajam iki ke Persia terus Rum, iki kerajaan yang paling kuat pada zaman itu. Gak ono sing tidak ada yang berani. Kerajaan besar memiliki tentara yang sangat kuat. Tapi apa? Nabi ngutus beberapa sahabat. Kerajaan, prajurit, tentara yang sangat kuat, yang sangat banyak. Sahabat berapa orang iki lebih kuat daripada ribuan bahkan ratusan ribu tentara atau prajurit. Dengan apa? Kekuatan iman iki tadi. Pues intadaba alaihi salatu wasalam sittah minas sahabah liyahmilu kutubahu ila mulukil Arab wal ajam. Wa kana ahadu haula'i sittah Abdullah bin Hudzafah. Kemudian Nabi SAW milih 6 daripada sahabat untuk membawa tulisan Nabi SAW, kitab dari Nabi SAW kepada raja Arab dan ajam. 6 dari orang termasuk Abdullah bin Hudzafah itu tadi. Faqad ikhtira li hamli risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kisra Malikil Furus. Dan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah surat ini tadi kepada Raja Kisra Persia. Mulai siap Abdullah bin Hudzafah untuk berangkat dan wada'a iki apa? Wong ape berangkat biasanya mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal kepada istri dan anak. Wis duakno wae panjang umur, selamat sampai rumah, karena iki termasuk pekerjaan atau perintah yang sangat berat. Ya kumo yang pertama dikatakan berangkat hilang kembali berarti umur baru. Wa madha ila ghayati tarfa'uhun nijat wa tahudduhun wihad. Kemudian berangkatlah mereka jalan di Arab iki naik turun gunung-gunung iki kan tahu Pak Muladi tahu yang kono ya watu tok isi ya. Naik gini jalannya sudah kata wahidan faridan laisa ma'ahu ilallah. Beliau berangkat sendiri, tidak ada lain kecuali dia dengan Allah. Jadi namiki sing diutus ke Persia Abdullah bin Hudzafah, yang lainnya tidak tahu kemana. Ijenan diutus ke sana. Kita wae diutus kira-kira ono sing diutus yang bupati apa gak bingung kabeh ta. Iki sik ero dalane iso numpak sepeda motor, iso mobil, iso nyewa iki wis. Ini kerajaan yang terkenal kuat disuruh menghadapi raja bawa surat dari Nabi SAW. Berangkat sendiri tidak ada teman kecuali Allah. Akhirnya sampai ke
batasan Persia dan dia fastadzana bidukhul ala malikiha, minta izin untuk masuk kepada raja wa akhtar al-hasyiyah apa terasa berkawana risalah alatiyah miluha, dan dia dilihat mengenai surat yang dia bawa oleh penjaga-penjaga prajurit iki tadi. Inda dzalika amara Kisra bi iwani fazujina wa da'a ulama Faris. Jadi dia iki seakan-akan tamu agung Abdullah ini, yang bawa risalah dari Nabi SAW untuk raja. Ketika itu juga raja memerintahkan untuk dihiasi kerajaannya serta manggil pembesar Persia untuk menghadiri majelis ini tadi. Jadi Abdullah datang iki dikira tamu emang tamu agung utusan dari Nabi. Kalau bagi kita tadi dari mereka dikira sopo. Pas mereka sudah hadir semua, Abdullah diberikan izin untuk masuk kepada raja. Ketika Abdullah bin Hudzafah tadi memasuki raja, masuk kepada raja, beliau pakai pakaian kayak di semacam ikilah di selempit notok pakaiannya. Dan itu apa wis? Pakaian yang rakik. Murtadian aba'a as-safiqah. Al-ghalidha pakai kayak ridak sing toh tebel koyo coba ngene lah modelnya lah. Wis ada bisa telah Arab. Lakinnahu kana 'aliyal hama. Masydudul ghamah tata'ajjaju baina jawanibihi al-adla. Tapi beliau ini termasuk badannya tinggi keker juga mungkin ya. Izzatul Islam wa tatawakkal fi fuadi kibriyaul iman. Dia memiliki tata'ajjad baina jana izzatul Islam. Tapi dia apa? Dia memiliki keagungan Islam dan nyala dalam hatinya, menyala apa? Kekuatan iman iki tadi. Wis. Fama in ra'a Kisra muqbilan hatta auma'a ila ahadi rijalihi bi an ya'khudhal kitab min yadihi. Tidaklah seorang masuk Kisra kecuali mereka kayak menunduk iki. Akhirnya diperintahkan kepada seorang untuk mengambil kitab dari Abdullah bin Hudzafah. Kayak raja, tolong ambil kitabnya. Surat dari Nabi. Faqala innama amara Rasulullah an adfa'ahu laka yadan biyadin wa ana la khalifu amran Rasulullah. Kita mau diminta, kata beliau tidak. Nabi SAW memerintahkanku untuk langsung memberikan kepadamu tanpa ada perantara siapapun. Jadi surat dari Hudzafah langsung tangan raja yang nerima. Faqala Kisra utrukuhu yadnu min biano. Biar dia dekat kepadaku, kata raja. Ambil mbok sapa prajuritnya dekat dia. Nawalahul kitab biyadi. Diambil kitab iki surat ini oleh raja. Tsumma da'a Kisra katiban Arabian min ahlil hiyara. Kemudian raja iki tadi memanggil penerjemah lah, orang yang ngerti bahasa Arab dari iki mantika dari Irak iki tadi. Wa amarahu an yafuddal kitab baina yadeh, dan diperintahkan untuk buka kitab di depan raja dan membacakannya. Wis. Baca kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala manit taba'al huda. Wis kutok. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pembesar Persia. Selamat sejahtera orang yang mengikuti petunjuk, kata Nabi SAW dalam surat ini. Begitu dengar ama in sami'a Kisra risalah hadzal miqdar hatta ishta'alat narul ghadab fi surri fahmar wajhu wa tafaqat awliyadul an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bi nafsi. Begitu dengar pembacaan surat iki langsung ngamuk merah wajah raja iki mau. Apa sebab? Karena dalam surat itu tadi
dimulai dengan nama Nabi Muhammad SAW, bukan namanya raja dulu. Merasa apa? Merasa tidak dihormati. Mestinya raja dulu baru Muhammad. Tapi Muhammad apa Nabi? Min Muhammad Rasulullah. Dari Muhammad baru nyebut raja. Iki merasa sudah direndahkan raja, tidak dihormati, ngamuk. Akhirnya fajada barisalah mediati katiban wajahli maju. Diambil surat iki dari orang yang terjemahkan, disobek-sobek oleh raja, disobek surat ini. Wis tak kepingin tahu apa yang ada dalam surat iku mau. Jadi cuma sing dibaca iku tok. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra Azim Faris. Salamun ala manit taba'al huda. Iku tok dibusak. Wis tak kepingin delok selanjutnya, karena apa? Wis syaitan sudah merasuk dalam hati dan pikiran raja iki tadi. Wis ma fiha wa huwa yasih. Ayaktubu li hadza wa huwa abdi. Pantaskah dia nulis semacam ini sedangkan dia adalah budakku? Nanti rojo biyen iki orang-orang lain dianggap budaknya oleh dia. Masyarakatnya dianggap budak. Bahkan Nabi SAW dilamakan sedemikian, na'udzubillah. Tsumma amara bi Abdullah bin Hudzaifah an yakhruja min majlisi, min majlis. Kemudian diperintahkan Abdullah untuk suruh keluar dari majelisnya, dikeluarkan Abdullah dari majelis gitu nih. Wis berangkat keluar Abdullah. Kharaja Abdullah bin Hudzaifah min majlis Kisra wa huwa la yadri ma yaf'alullahu lahu. Keluar dari majelis bingung dia, tidak ngerti apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap Abdullah. Imma dibunuh atau dilepas. Wis biasa aja ngamuk, biasa diapakno wong iki. Nah lain pasti dibunuh. Tapi apa? Raja sebelumnya menyuruh suruh ngetokno dhisik. Keluar dia. Lakinna ma labitha angkala wallahi ma ubali ala ayyi halin aku. Setelah keluar dia ngomong, "Tak ngurus aku apapun keadaanku yang bakal terjadi. Yang penting aku sudah menyampaikan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis mari. Apa yang bakal terjadi? Allahu a'lam, bukan urusanku." Naik kendaraan berangkat dia. Kembali. Amanat perintah Nabi sudah dilaksanakan, sudah dikasihkan. Urusan belakangnya bukan urusan sahabat Abdullah gitu nih. Walamma sakata an Kisral ghadab amara an yudkhila alaihi Abdullah. Wis mulai ngamuki, mulai meredah, merintahkan prajuritnya untuk manggil Abdullah, suruh masuk. Si panggilan Abdullah tadi dari ono suruh masuk lagi. Falam yujad, tidak ditemui. Faltamasu falam yaqifu lahu ala athar. Dicari sudah tidak ketemu, mungkin sudah amblas wis. Pulang beliau. Dijalai dengan fatalabu fitrik ila jaziratil Arab fawajaduhu qad sabaq. Dijalai sampai di jazirah Arab, ternyata Abdullah sudah lewat, wis tak ketemu. Falamma qadima Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bimakan min amri Kisra. Ketika beliau Isrikas sampai datang ke Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan tentang kejadian tersebut dan perobekan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famazada alaihi salatu wasallam ala anqala mazzaqallahu mulkahu. Setelah diberi kabar, jawabannya Nabi cuma dua kata ini, mazzaqallahu mulkahu, semoga kerajaannya dihancurkan oleh Allah, dirobek-robek seperti dia merobek surat kita nih. Wis iki situ wae ceritane ya. Ceritane ya apa kok masalah kerajaan selanjutnya seperti yang dikatakan Nabi, semoga kerajaannya dirobek-robek oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Bagaimana doa Nabi pasti dikabulkan. Ceritanya insyaallah minggu depan kita lanjutkan.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul salahi sya zahiran wa batinan yaslih syu'unana wa syu'unil ummah muhammadiyah masyariqil ardi ila magharibiha maqdi hajatina balli maqasidana aslih sya'nana zahiran wa batinan tawil a'marana fi ta'atik fi ta'ati rasulik ma'a kamalis sihha wal afiyah Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana wa'afi mubtalana shifaan la yughadiru saqaman wala alama zahiran wa batinan tawil a'marana fi ta'atik fi ta'ati rasulik ma'a kamalis sihha wal afiyah Allahumma arzuqna kamalis sihha wal afiyah wa dawam sihha wal afiyah wa syukur ala sihha wal afiyah wa arzaqana hisya wa nabi jaya wa bariyah ya muyassir ta'asir ya mujammil jammil ya muyassir lana jami'a umurina ya muyassir ya mujammil amil yassir lana jami'a bi hajatina wa balli maqasidana aslih sya'nana zahiran wa batinan barik lana fi auladina fi banatina fi azwajina fi dararina fi amwalina fi a'malina fi asma'ina fi absarina fi harakatina fi sakanatina fi laqadina barik lana fi sya'nina kulliha ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin anjisana rahmatan min 'indik nas'ad biha fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam thumma la ruhi walidina walidikum Muhammadina Muhammadikum Muhammadil muslimin ajmain susan walid ali bin Abi Bakar wa ali jaddu Bakar wa Muhammad syahada bismillah wa barik sayyidatul walid tamadana Abdul Rahman sayyid walid Habib Hasan Abdullah Segaf Jazih Kiai Haji Anwar Basa Kusma Summa walidayhima wa ikhwanihima wa usulihim wa furu'ihim anallahu taghashahum birrahmah wal maghfirah yaskunu jannah farajana wal muslimin khadim lana husna khairatun wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah